Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Lutfianti dan dua teman saya Siti Urmila dan juga Anissa Salsabila Ramanina. Pada kesempatan kali ini kami akan membawa materi yaitu karakteristik kemampuan bahasa anak usia 0 sampai 6 tahun. Pada materi kali ini akan ada 6 subtopik pembahasan. Yang pertama yaitu kemampuan bahasa anak usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, kemampuan bahasa anak usia 2 tahun. Yang ketiga, kemampuan bahasa anak usia 3 tahun. Yang keempat, kemampuan bahasa anak usia 4 tahun. Dan yang kelima, kemampuan bahasa anak usia 5 tahun. Serta topik pembahasan yang keenam yaitu kemampuan bahasa anak usia 6 tahun. Pada subtopik pembahasan yang pertama yaitu kemampuan bahasa anak usia 0 sampai 1 tahun. Pada subtopik pembahasan yang pertama yaitu kemampuan bahasa anak usia 0 sampai 1 tahun dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama anak yang berada pada usia 0 sampai 3 bulan. Pada tahap ini kemampuan bahasa anak yang pertama yaitu anak membuat suara yang menyenangkan. Suara yang menyenangkan di sini karena anak belum bisa berbahasa dengan yang baik dan benar serta jelas, jadi anak membuat suara yang menurutnya itu menyenangkan seperti melengking. Karena anak usia 0 sampai 3 bulan kebanyakan yang kita temui itu anaknya suka melengking ya. Yang kedua, anak akan mengulangi suara yang sama secara berulang-ulang. Suara yang sama secara berulang-ulang ini yang dimaksud contohnya itu adalah ocehan. Anak usia 0 sampai 3 bulan yang bahasanya belum tertata yang bagus, anak suka melakukan ocehan-ocehan yang menurut dia menyenangkan dan akan dia lakukan secara berulang-ulang. Ketiga, anak akan menangis dengan cara yang berbeda untuk menunjukkan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Pada poin ini dicontohkan bahwa anak akan menangis dengan cara yang berbeda dengan menunjukkan kebutuhan yang berbeda-beda, yaitu anak bisa menangis karena menunjukkan dia itu sedang haus atau dia itu sedang lapar. Nah, dia akan menunjukkan dengan cara menangis. Selanjutnya yaitu anak berada pada masa going stage atau mengucapkan kata sejenis dengan kombinasi vokal yang keras. Anak usia 0 sampai 3 bulan itu seringnya itu ya melakukan suara-suara yang menurut dia menyenangkan, contohnya tadi melengking dan juga ini mengucapkan dengan kombinasi vokal yang keras atau suka berteriak-teriak begitu. Selanjutnya anak mengeluarkan suara eksplosif seperti nafas yang berat. Nafas yang berat ini merupakan arti bahwa otot-otot suara itu mengkerut kemudian mengeluarkan berupa dengkuran. Mengeluarkan bunyi berupa dengkuran. Bunyi yang dengkuran tersebut akan berkembang menjadi ocehan dan selanjutnya akan berkembang menjadi bicara. Selanjutnya ada poing atau suara yang tidak beraturan. Poing ini terjadi karena otot mulut dan lidah itu berkembang, jadi akan menimbulkan suara yang tidak beraturan. Selanjutnya yaitu menoleh ke sumber bunyi atau berhenti menangis kalau mendengar suara. Jadi ya, kalau anak usia 0 sampai 3 tahun itu mendengarkan ibunya bernyanyi, contohnya mendengarkan ibunya bernyanyi, dia akan menoleh ke sumber bunyi yang menurut dia itu menarik. Dan selanjutnya dia akan berhenti menangis apabila mendengarkan suara. Contoh, dia akan menangis karena dia merasa haus atau lapar. Nah, nanti kalau sang ibu atau orang tuanya datang untuk memberikan dia apa yang dia mau, dia akan berhenti menangis karena ibunya pasti juga akan mengeluarkan suara-suara yang menurut ibunya itu bisa menenangkan dia. Selanjutnya yaitu adanya kontak mata untuk mengikuti gerakan benda. Sering kita lihat anak usia 0 sampai 3 tahun itu diberi mainan yang berada di atasnya itu ya, mainan seperti kayak putar-putar itu di atasnya. Nah, itu akan melatih kemampuan melihatnya karena dia akan melakukan kontak mata untuk mengikuti gerakan benda tersebut. Usia selanjutnya yaitu usia 4 sampai 6 bulan. Pada usia ini bayi akan mampu untuk berceloteh sendirian. Selain itu, bayi juga bisa mulai menggerak-gerakkan tubuhnya sendiri.
usia 4 sampai 6 bulan ini banyak kita lihat bahwa bayi itu suka berceloteh sendirian, kayak tadi mengoceh sendiri. Anak juga mulai mengerang-gerangkan tubuhnya sendiri, entah itu dia mau belajar berguling ke kanan atau dia ingin belajar berguling ke kiri. Selanjutnya, anak akan melakukan sesuatu dengan bunyi atau gerakan tubuh secara berulang ketika bermain. Apabila anak usia 4-6 bulan sudah diberi mainan berupa karet yang bisa digigit-gigit untuk melatih otot giginya itu, anak juga akan bisa mengulang hal demikian saat bermain. Entah itu juga bisa bermain dengan tangannya sendiri, ditepuk-tepuk kepada mulutnya sendiri juga bisa, dan dia akan mencoba melakukannya secara berulang. Selanjutnya, anak akan berbicara secara sederhana tanpa tangisan untuk menarik perhatian orang dewasa di sekitarnya. Seperti yang kita ketahui, anak usia 4-6 bulan itu dia akan sering mengoceh karena itu kemampuan bahasa yang akan dia perlihatkan. Dia juga akan berbicara secara sederhana, entah itu mengocehnya dengan berteriak-teriak atau dengan mengocehnya dia merasa senang sendiri. Itu akan membuat bayi merasa memancing ketertarikan orang untuk memperhatikan perhatiannya kepada bayi tersebut. Selanjutnya yaitu bayi pada usia 7-12 bulan. Karakteristik yang pertama yaitu dia bisa menggunakan 3-6 kata. Selanjutnya itu anak akan berbicara sederhana tanpa tangisan untuk menarik perhatian orang dewasa di sekitarnya. Sama seperti hal tadi, dia akan mengoceh seperti apa yang dia mau agar orang dewasa itu tertarik dengan dia untuk menarik perhatian orang dewasa. Selanjutnya yaitu anak akan melakukan imitasi untuk berbagai jenis bunyi atau suara atau menirukan. Bayi itu gampang menirukan orang tuanya ya, sehingga orang tua itu perlu memberikan contoh yang baik dari dia mulai bisa menirukan sampai hingga dia dewasa nanti. Selanjutnya yaitu anak akan berceloteh dengan kata-kata sederhana seperti mamam atau baba. Tapi pengucapan di sini dia belum jelas karena mulai dari bayi itu pasti orang tua akan memberikan contoh yang baik untuk anaknya agar bisa berbicara secara bertahap. Contohnya tadi memberi contoh baba, mamam, tapi pengucapan anak usia 7-12 bulan itu belum jelas. Dan yang terakhir itu ada ekolalia atau membeo dari mulai 3-5 kata. Membeo di sini anak juga belum jelas pengucapannya karena dia hanya berlatih untuk menggerakkan otot-otot lidah. Dan yang pertama itu pasti anak akan belajar dengan membeo dan belum jelas pengucapannya. Pada tahap selanjutnya yaitu anak usia 18 bulan. Pada usia ini anak mulai memahami 10-20 kata termasuk nama-nama orang. Pada usia 18 bulan ini anak sudah bisa mulai mengingat dan menyebutkan nama-nama. Oh, dia paman. Oh, dia ayah. Oh, dia ibu. Kita panggilnya ibu. Dia ayah, kita panggilnya ayah. Dan nama orang seperti contoh itu namanya Ibu Mila. Jadi nanti dia bisa mulai menyebutkan nama-nama orang. Ibu Mila, dia paham. Lanjut, menyebutkan nama objek dari foto atau gambar. Apabila kita memberikan pembelajaran ke anak, pelatihan ke anak untuk melatih bahasanya dia, anak usia 18 bulan itu dia bisa menyebutkan nama objek dari foto atau gambar. Seperti kita memberikan gambar itu ada gambar mobil, kita bisa menjelaskan kepada anak, nah ini namanya mobil, ingat-ingat ini mobil. Nah nanti dia bisa perlahan akan menyebutkan nama yang sama, mobil. Dan yang selanjutnya yaitu anak menggunakan bahasa nonverbal seperti bersenandung atau bernyanyi. Bersenandung atau bernyanyi ini juga belum jelas pelafalannya, jadi dia hanya bersenandung untuk dirinya sendiri. Walaupun nanti lambat laun umur mereka akan bertambah, bahasa mereka juga akan bertambah dan bisa lancar pengucapannya. Oke, kita menuju kepada subtopik pembahasan yang kedua yaitu kemampuan anak usia 2 tahun. Kemampuan anak usia 2 tahun ini yang pertama yaitu anak dapat menggunakan berbagai bunyi huruf konsonan pada awal kata.
Kita ibaratkan orang tua memberikan contoh stimulasi kepada anak dengan kartu bergambar. Contoh kartu bergambar ini bergambar kayu. Nah, nanti orang tua bisa memberikan contoh, nah ini kayu lah. Nanti anak akan menirukan kayu. Dia akan melatih kemampuan bahasanya dia untuk mengucapkan apa yang orang tuanya ajarkan. Selanjutnya yaitu anak sudah bisa menyusun dua kata. Contoh, mau minum atau mau makan. Dia sudah tidak lagi menangis seperti anak usia 0-3 bulan karena kemampuan bahasanya lama-kelamaan dia akan berkembang. Jadi apabila dia merasa lapar, dia akan mengatakan mau makan atau mama minum. Dia berarti dia minta minum, begitu. Selanjutnya yaitu anak dapat bertanya dengan dua kata sederhana. Misal, dia ingin menanyakan di mana kucingnya. Dia tidak akan menyusun kalimat yang panjang untuk menanyakan hal tersebut, seperti mama kucingnya mana, mama kucingnya ada di mana. Dia belum bisa mengucapkan hal tersebut. Jadi dia hanya mengucapkan dua kata sederhana, yaitu mana kucing. Nah, berarti dia mencari kucingnya berada di mana, atau dia ingin tahu itu yang dimaksud apa. Dia tidak akan menggunakan kalimat yang panjang. Mama itu maksudnya apa ya? Dia belum bisa menggunakan bahasa yang panjang seperti itu. Dia hanya akan menanyakan dengan dua kalimat sederhana saja. Itu apa? Berarti anak ingin tahu apa hal itu, begitu. Selanjutnya yaitu anak meniru apapun yang mereka dengar. Anak merupakan peniru yang baik ya untuk orang tuanya ya. Orang tuanya memberikan contoh yang baik, anak akan meniru hal yang baik pula. Orang tua memberi contoh yang kurang baik, pasti anak juga akan meniru. Jadi alangkah baiknya kita sebagai orang tua itu memberikan contoh kalimat atau perkataan yang baik kepada anak, agar anak juga meniru kalimat atau perkataan yang baik pula. Selanjutnya, anak mampu menggunakan kata-kata dasar seperti mama, papa, baba. Nah, itu kata-kata dasar awal mulanya dia bisa mengenal itu ayah, berarti dia akan memanggil ayah. Dia tahu itu mamahnya, dia akan memanggil mama. Dan dia tahu kalau itu kakaknya, dia akan memanggil kakak, begitu. Kemampuan bahasa anak usia 3 tahun. Di sini ada 3 yang meliputi bahasa anak usia 3 tahun. Yang pertama, anak akan berkomunikasi dengan menggunakan kosakata yang lebih panjang. Kalau di sini misalnya seperti mama aku ingin bermain, atau mama aku ingin ini, atau anak bilang mama aku ingin itu, gitu. Yang kedua, anak dapat menceritakan hal-hal yang dialaminya ataupun kegiatan yang dilakukan. Anak bisa saja menceritakan lebih panjang, lebih detail apa yang dia alami saat kemarin atau hari ini yang dia lakukan sesuai kegiatan yang dia lakukan itu. Seperti hari ini aku bermain bola loh ma sama teman-teman, sama si A, si B dan lain-lainnya. Atau dia membeli sesuatu yang dia suka, dia akan menceritakan kembali kepada orang tuanya apa yang dia beli dan apa yang dia lakukan pada hari itu. Yang ketiga, bahasanya akan lebih mudah dimengerti karena anak sudah dapat mengucapkan fenom-fenom yang utuh. Seperti fenom-fenom ini adalah satuan bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek bunyi yang membedakan bentuk dan makna pada kata tersebut. Misalnya, pagi bisa menjadi bagi, P dan B. Bisa juga lari jadi lali. Seperti itu. Dalam usia 3 tahun, orang tua dan lingkungan harus memperhatikan hal-hal berikut. Ada 3 yang harus diperhatikan oleh orang tua dan lingkungannya. Yang pertama, harus menggunakan kata atau berbicara sesuai dengan kata yang utuh dan tepat, karena jika tidak, anak tidak akan tahu kata yang sebenarnya. Contohnya di sini seperti lari. Lari, anak akan mengucapkan
anak akan mengucapkan kata lali, mama aku pengen lali gitu. Tapi orang tua harus berbicara sesuai dengan kata yang sebenarnya, seperti oh kamu pengen lari, atau aku mau minum mama, aku mau minum. Orang tua akan berbicara oh kamu mau minum. Tidak boleh orang tua mengatakan oh kamu mau minum atau oh kamu mau lali gitu. Yang kedua, orang tua berperan penting dalam berkomunikasi pada anak, karena orang tua yang mengajarkan berbicara pada anak maka akan memberikan stimulus kepada anaknya. Komunikasi orang tua kepada anaknya itu sangat penting untuk menyerap kata-kata yang diucapkan orang tua kepada anaknya, agar anaknya tahu kata-kata apa saja yang harus diucapkan dan kata-kata apa saja yang tidak boleh diucapkan. Yang ketiga, orang tua harus berhati-hati dalam berkomunikasi ataupun berbicara kepada anaknya, karena apa yang diucapkan oleh orang tuanya akan ditirukan oleh anaknya. Seperti orang tua tidak boleh berbicara kepada orang tua yang lainnya di depan anaknya itu dengan kata-kata yang kasar, jorok, atau yang seperti kata-kata binatang yang kasar dan lain-lainnya. Itu tidak boleh di hadapan anaknya sendiri, karena anak akan menyerap dan menirukan perkataan orang tuanya kepada anak yang lainnya. Seperti anak A akan berbicara kepada anak B yang kasar dan tidak patut untuk dicontoh. Anak akan menirukan itu dan diserap oleh pikirannya itu. Kemampuan bahasa anak usia 4 tahun. Kemampuan bahasa anak usia 4 tahun ada 3. Yang pertama, terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa anak. Anak sudah menggunakan kalimat yang baik dan benar. Yang kedua, telah menguasai 90% fenom dan sintaksis bahasa yang digunakan serta memiliki kosakata 1400 sampai 1600 kata. Lebih banyak dibanding anak usia 3 tahun. Yang ketiga, dapat berpartisipasi dalam percakapan dan sudah dapat mendengar orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salsa. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Siti Urmila tentang kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun. Perkembangan bahasa pada anak mempunyai bentuk yang berbeda-beda setiap masanya. Perkembangan anak dapat meliputi aspek membaca, menulis, bercerita, mendongeng, terus mendengarkan, dan lain-lain. Kemudian, karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun meliputi mengartikan kata sederhana. Jadi, pada usia 5-6 tahun, anak sudah bisa mengerti arti kata sederhana. Misalnya, masjid. Apa itu masjid? Nah, anak pasti akan menjawab, masjid tempat ibadah kita, Bu. Tempat ibadah umat Islam. Terus, pasar apa anak-anak? Pasar tempat untuk berbelanja sayuran, alat-alat rumah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tahu beberapa lawan kata. Misalnya saat pembelajaran di kelas, anak diminta untuk maju ke depan, 2 anak perwakilan, yang satu pendek dan yang satu tinggi. Kemudian anak-anak disuruh membandingkan bagaimana antara keduanya, ada yang pendek dan ada yang rendah. Tapi anak harus diberi pengertian bahwa setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kita harus menghormatinya. Terus yang ketiga, anak dapat menggunakan beberapa kata sambung, misalnya dari, ke, gitu. Misalnya anak dari rumah pergi ke sekolah, itu kalimat sederhananya. Terus yang keempat, dapat menyatakan pendapatnya. Misalnya lagi di kelas ada kegiatan menulis tapi anak tidak mau menulis.
Jadi guru bisa memberikan opsi lainnya dengan bercerita atau menggambar atau menggunting gitu. Jadi anak tidak bosan dan dapat menyatakan pendapatnya. Terus yang kelima, mengucap kalimat panjang. Pada anak usia 5-6 tahun, mereka sudah bisa menyusun kata 4 suku kata sampai 5 suku kata hingga menjadi kalimat. Dengan cara mengajak anak mengucap saja sederhana. Misalnya, ibu pergi ke pasar pada jam 5 pagi. Kemudian, aku pergi ke sekolah tidak diantar ibu. Tuh. Terus yang keenam, memiliki kurang lebih 2.000 sampai 25.000 perbendaharaan kata. Pada saat itu anak sudah banyak bicara dan mengeluarkan apa yang dirasa dia ingin tahu. Misalnya, itu kenapa daunnya bisa warna hijau? Terus, kenapa awan warnanya biru? Itu. Kemudian, tahap perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun. Pada umumnya, perkembangan bahasa dibagi menjadi 2, yaitu periode pralinguistik usia 0-1 tahun dan periode linguistik usia 1-5 tahun. Pada fase linguistik ini, anak dapat mengucap kata pertamanya. Dan pada periode linguistik ini juga dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase holofrase atau 1 kata. Yang kedua, fase dua kata atau lebih dari 1 kata. Yang ketiga, fase diferensiasi yang terjadi pada anak usia 2,5 sampai 5 tahun. Pada fase diferensiasi, anak seharusnya bisa pemakaian kata benda, yang kemudian dapat menggunakan kata ganti orang, misalnya saya, dia gitu. Terus yang ketiga, menggunakan kata bentuk jamak, kata dalam bentuk yang banyak. Terus yang keempat, menggunakan kata awalan dan akhiran. Anak-anak jadi sudah bisa menggunakan kata yang ada awalan dan akhirannya. Terus yang kelima, anak mulai bisa mengkritik, bertanya, menjawab, memerintah, dan memberitahu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.